Saat ini kami dari kelompok 2, saya Kristiana Priscila Walintukan, bersama dengan teman saya Natalia Nova Tampak, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori keperawatan menurut Jane Watson. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dari Nurse Krista Mulyana MKes. Biografi dari Dr. Jane Watson. Dr. Jane Watson adalah seorang sarjana keperawatan Amerika yang lahir di West Virginia dan sekarang tinggal di Boulder, Colorado sejak tahun 1962. Dari University of Colorado, ia meraih gelar sarjana di keperawatan dan psikologi, gelar master di keperawatan kesehatan mental kejiwaan, dan terus mendapatkan gelar PhD dalam psikologi pendidikan dan konseling. Sekarang ini, Dr. Jane Watson adalah seorang profesor yang membedakan keperawatan dan sebagai ketua Caring Science di University of Colorado, sekolah keperawatan, dan merupakan pendiri Center of Human Caring di Colorado. Dia merupakan anggota dari American Academy of Nursing yang telah menerima penghargaan nasional dan internasional. Dia telah menerbitkan berbagai karya yang menjelaskan filsafat dan teori kepedulian manusia yang dipelajari oleh perawat di berbagai bidang belahan dunia. Dasar dari teori keperawatan Jane Watson diterbitkan pada tahun 1979 di keperawatan, yaitu The Philosophy and Science of Caring. Pada tahun 1988, teorinya diumumkan dalam Nursing, Human Science and Human Care, Postmodern Nursing and Beyond tahun 1999. Watson berpendapat bahwa fokus utama dalam keperawatan ada di faktor kuratif. Dia percaya bahwa bagi perawat untuk mengembangkan filsafat humanistik dan sistem nilai, seorang liberal dengan latar belakang seni yang kuat diperlukan. Sistem filsafat dan nilai memberikan fondasi yang kokoh bagi Science of Caring. Model konsep teori human caring menurut Jane Watson. Jane Watson dalam memahami konsep keperawatan terkenal dengan teori pengetahuan manusia dan merawat manusia. Tolak ukur pandangan Watson ini didasari pada unsur teori kemanusiaan. Pandangan teori Jane Watson ini memahami bahwa manusia memiliki 4 cabang kebutuhan manusia yang saling berhubungan, diantaranya kebutuhan dasar biofisikal atau kebutuhan untuk hidup yang meliputi kebutuhan makanan dan cairan, kebutuhan eliminasi, dan kebutuhan ventilasi. B. Kebutuhan psikofisikal atau kebutuhan fungsional yang meliputi kebutuhan aktivitas dan istirahat, kebutuhan seksual. C. Kebutuhan psikososial atau kebutuhan untuk integrasi yang meliputi kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan organisasi. D. Kebutuhan intra dan interpersonal atau kebutuhan untuk pengembangan, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Teori Jane Watson yang telah dipublikasikan dalam keperawatan adalah Human Science dan Human Care. Watson percaya bahwa fokus utama dalam keperawatan adalah pada kreatif faktor yang bermula dari perspektif humanistik yang dikombinasikan dengan dasar pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, perawat perlu mengembangkan filosofi humanistik dan sistem nilai serta seni yang kuat. Filosofi ini memberi fondasi yang kokoh bagi ilmu keperawatan, sedangkan dasar seni dapat membantu perawat mengembangkan visi mereka serta nilai-nilai dunia dan keterampilan berpikir kritis. Pengembangan keterampilan berpikir kritis dibutuhkan dalam asuhan keperawatan, namun fokusnya lebih pada peningkatan kesehatan, bukan pengobatan penyakit. Beberapa asumsi dasar tentang teori Watson adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuhan keperawatan dapat dilakukan dan dipraktekkan secara interpersonal. Yang kedua, asuhan keperawatan terlaksana oleh adanya faktor kuratif yang menghasilkan kepuasan pada kebutuhan manusia.
Dan yang ketiga, asuhan keperawatan yang efektif dapat meningkatkan kesehatan dan perkembangan individu dan keluarga. Yang keempat, respon asuhan keperawatan tidak hanya menerima seseorang sebagaimana mereka sekarang, tetapi juga hal-hal yang mungkin terjadi padanya nanti. Yang kelima, lingkungan asuhan keperawatan adalah sesuatu yang menawarkan kemungkinan perkembangan potensi dan memberi keleluasaan bagi seseorang untuk memilih kegiatan dan yang terbaik bagi dirinya dalam waktu yang telah ditentukan. Konsep caring. Pengertian caring science. Caring science merupakan suatu orientasi human science dan kemanusiaan terhadap proses, fenomena, dan pengalaman human caring. Caring science seperti juga sains lainnya, meliputi seni dan kemanusiaan. Transpersonal caring mengakui kesatuan dalam hidup dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam lingkaran caring yang konsentrik, dari individu, pada orang lain, pada masyarakat, pada dunia, pada planet bumi, dan pada alam semesta. Filosofi humanistik dan sistem nilai ini memberi fondasi yang kokoh bagi ilmu keperawatan, sedangkan dasar seni dapat membantu perawat mengembangkan visi mereka serta nilai-nilai dunia dan keterampilan berpikir kritis. Pengembangan keterampilan berpikir kritis dibutuhkan dalam asuhan keperawatan, namun fokusnya lebih pada peningkatan kesehatan, bukan pengobatan penyakit. Teori human caring yang dikembangkan oleh Watson antara tahun 1975 sampai 1979 hanya berkisar pada 10 karatif faktor sebagai suatu kerangka untuk memberikan suatu bentuk dan fokus terhadap fenomena keperawatan. Watson menganggap istilah faktor terlalu stagnan terhadap sensibilitasnya di masa kini. Ia pun kemudian menawarkan suatu konsep yang lebih sesuai dengan evolusi teorinya dan arahnya di masa depan. Konsep tersebut adalah klinikal karitas dan karitas proses, yang dianggapnya lebih cocok dengan ide-ide dan arah perkembangan teorinya. Asumsi dasar Science of Caring. Watson mengidentifikasi banyak asumsi dan beberapa prinsip dasar dari transpersonal caring. Watson meyakini bahwa jiwa seseorang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Watson menyatakan 7 asumsi tentang Science of Caring. Asumsi dasar tersebut yaitu yang pertama, caring dapat didemonstrasikan dan dipraktekkan dengan efektif hanya secara interpersonal. Kedua, caring terdiri dari karatif faktor yang menghasilkan kepuasan terhadap kebutuhan manusia tertentu. Ketiga, efektif caring meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan individu dan keluarga. Keempat, respon caring menerima seseorang tidak hanya sebagai dia saat ini tetapi juga menerima akan jadi apa dia kemudian. Yang kelima, lingkungan caring adalah sesuatu yang menawarkan perkembangan dari potensi yang ada dan di saat yang sama membiarkan seseorang untuk memilih tindakan yang terbaik bagi dirinya saat itu. Yang keenam, caring lebih haltogenik daripada curing. Dan yang ketujuh, praktek caring merupakan sentral bagi keperawatan. Demikianlah persentase dari kelompok kami. Terima kasih.